Tiga. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok CC26 PRU 464 akan mempresentasikan untuk capstone project kami dengan judul deteksi sampah organik dan anorganik menggunakan deponik pada tema sustainable living and responsible consumption. Untuk latar belakangnya itu sendiri, permasalahan sampah masih menjadi tantangan besar dalam menjaga kelestarian lingkungan. Kesalahan dalam pemilahan sampah organik dan anorganik menyebabkan proses pengolahan limbah menjadi kurang efektif, serta meningkatkan pencemaran lingkungan. Dengan perkembangan teknologi AI dan deep learning, klasifikasi sampah secara otomatis kini menjadi solusi yang menjanjikan untuk meningkatkan akurasi pemilahan dan mendukung pengelolaan sampah yang lebih efektif. Untuk tantangan lingkungan itu sendiri, pemilahan sampah yang salah meningkatkan pencemaran lingkungan dan menghambat proses pengolahan limbah yang efektif. Nah, dari tantangan lingkungan dan latar belakang ini, kita munculkan peluang AI dengan mengembangkan deep learning untuk klasifikasi sampah secara otomatis berdasarkan visual karakteristik sampah itu sendiri, dengan tujuannya membangun sistem identifikasi gambar otomatis yang akurat untuk mendukung pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Rumusan masalahnya didasarkan pada 3 yang menjadi landasan pengembangan sistem klasifikasi ini. Yang pertama yaitu membangun model deep learning untuk klasifikasi sampah organik dan anorganik secara otomatis berdasarkan karakteristik visual. Yang kedua, meningkatkan kemampuan pengenalan. Yang ketiga, sistem identifikasi otomatis. Untuk datasetnya itu sendiri kita terbagi ke dalam 2 kelas, yaitu organik dan anorganik. Dan splitting datasetnya itu 80% data training dan 20% testing dan validation, yaitu 10 dan 10. Untuk metodologinya, dari awal kita capstone project ini, pertama yaitu mengumpulkan dataset dari umum tentang si gambar sampah organik dan anorganik ini. Lalu setelah dikumpulkan, kita proses dan melakukan augmentasi untuk meningkatkan variasi dataset. Lalu setelah diproses untuk si gambarnya itu sendiri, dilakukanlah pelatihan model dengan gambar tersebut dengan model CNN Efficient dengan fine tuning pada tahap lanjutan. Setelah di training, digunakan model untuk testing dan dievaluasi modelnya menggunakan performa akurasi precision profile AWC, confusion matrix, dan AOC curve. Arsitektur model yang dikembangkan itu menggunakan arsitektur model efisien yang diperkuat dengan mekanisme channel attention untuk meningkatkan fokus pada fitur visual yang relevan pada gambar sampah. Jadi input gambarnya itu dipotong jadi 224 kali 224 kali 3 RGB, lalu dimasukkan ke model efisien ini, ditambahkan mekanisme channel attention, lalu dimasukkan ke layer pooling dan dance. Ada beberapa channel yang di drop out.
Selanjutnya, untuk hasil pengembangan produknya, proses training modelnya dilakukan konfigurasi hyperparameter yang optimal untuk mencapai performa klasifikasi yang terbaik. Code-based platform menggunakan Adam Optimizer untuk mempercepat konvergensi, lalu binary cross entropy, cross function ditulis sesuai dengan tugas klasifikasi binar organik dan anorganik dengan batch size-nya 32 dan fine tuning diterapkan pada tahap lanjutan untuk meningkatkan akurasi nilai trailing. Dan untuk implementasi produknya, sistem implementasi dirancang agar mudah digunakan oleh pengguna umum. Alur kerja dimulai dari pengunggahan gambar oleh pengguna dan dilanjutkan dengan pemrosesan otomatis oleh sistem hingga menampilkan hasil prediksi beserta tingkat kepercayaan model. Pengguna cukup mengunggah sampah melalui antarmuka sistem. Sistem kemudian melakukan preprocessing data pada gambar yang diunggah. Model melakukan inferensi menggunakan arsitektur efisien NetBO dengan channel attention dan akhirnya menampilkan prediksi kategori organik atau anorganik beserta confidence score yang menunjukkan tingkat kepercayaan model terhadap prediksi tersebut. Dan ini hasil pengujian dan dokumentasi evaluasi model. Evaluasi performa model dilakukan secara menyeluruh menggunakan 3 instrumen utama pada data testing, yaitu classification report untuk mengukur akurasi, precision, dan recall untuk setiap kategori sampah, dan confusion matrix memvisualisasikan distribusi prediksi benar dan salah pada data testing, dan erosi curve dan AUSIS untuk mengukur kemampuan diskriminasi model dalam membedakan sampah organik dan anorganik. Dan di sini juga ada dokumentasi dan berupa screenshotan dari hasil model yang saya buat. Ini untuk di augmentasi datanya. Jadi terdapat 18.075 gambar yang digunakan dalam 2 kelas. Dan untuk indikasi kelasnya anorganik 0 dan organik 1. Lanjut. Dan ini hasil training fase 1 backbone frozen di Epoch 15 karena early stopping. Di sini terlihat untuk akurasinya di train cukup stabil, tapi di validasi dengan data validasinya agak turun ke bawah, dan untuk loss-nya itu cukup bagus karena di data validasinya cukup rendah hasil loss-nya yang didapatkan dari training pertama ini. Dan untuk fine tuning fase 2 di sini untuk di akurasinya masih sama, untuk validasinya masih di angka 0,5, tapi di loss-nya ini, validasi loss-nya ini makin rendah, berarti makin bagus jadinya. Dan ini untuk test resultnya, di akurasinya kita memiliki 0,8 dan presisinya di 0,8 juga. Jadi loss-nya itu 0,4, jadi cukup rendah lah untuk klasifikasi model ini. Lanjut. Ini confusion matrix dan erosi curve-nya, hasil dari model yang di train tadi. Dan untuk kesimpulannya, model berhasil mengklasifikasikan sampah organik dan anorganik menggunakan efisien NetBO dan channel attention, serta berpotensi mendukung pengelolaan sampah yang lebih efektif. Keberhasilan model di sini, model dengan channel attention berhasil mengklasifikasikan sampah organik dan anorganik secara akurat melalui evaluasi menyeluruh menggunakan classification report, confusion matrix, dan erosi curve. Dan untuk potensi aplikasinya, sistem identifikasi gambar otomatis ini
berpotensi mendukung pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkontribusi pada sustainable living dan responsible consumption. Rekomendasinya untuk pengembangan lebih lanjut dapat mencakup perluasan kategori sampah, peningkatan implementasi, serta implementasi sistem secara nyata untuk mendukung pemilahan sampah otomatis. Mungkin dari kelompok CC kelompok presentasi dari kelompok CC26 PRU 464 mungkin presentasinya hanya sampai sini, kurang lebihnya mohon maklum adanya. Ya, terima kasih.